Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil amin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin, kita membahas tentang masalah niyah yang kemarin telah kita bahas. Sebagian daripada pembahasan itu, niat di dalam mazhab Syafi'iyah adalah merupakan dasar daripada ibadah. Artinya bahwasanya apabila seseorang melakukan ibadah, ibadah apa aja daripada ibadah tanpa diawali dengan niat, maka ibadahnya tidak sah. Karena inda Syafi'iyah, niat adalah merupakan rukun daripada rukun segala ibadah. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil istinbat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Hanyalah amal-amal itu dengan niat. Hatta sekalipun di dalam suatu rukun tidak disebutkan niat, tapi niat ini adalah merupakan dasar dan modal utama dari ibadah inda Syafi'iyah. Sebagaimana masalan di dalam masalah berwudu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari segala yang wajib orang berwudu itu tidak ada di dalamnya niat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sembahyang, maka famsahu bi wujuhikum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan beserta sampai siku. Kemudian basuh kepala, usap kepala, dan cuci kaki. Itu di situ di empat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika orang ingin berwudu. Tetapi inda Syafi'iyah, rukun wudu bukan hanya empat itu. Rukun wudu diantaranya adalah dimulai dengan niat dan diakhiri dalam itu dengan tartib. Ya, kita tidak membahas bagaimana itu tentang masalah wudu, tartib. Yang kita lihat di sini artinya bahwasanya yang namanya niat adalah merupakan modal utama, merupakan rukun daripada setiap amalan kita. Ya, jadi ke dalam berpuasa juga wajib kita niat. Bahkan ada nas sharih di dalam hadis Al-Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, malam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa orang yang tidak meniatkan puasa di waktu malam, yaitu sebelum subuh, maka tidak dianggap berpuasa. Nah, inilah, jadi niat itu sesuatu yang diwajibkan. Hatta sekalipun yang namanya niat itu, niat adanya di hati, malahaluha al-qalb. Hatta itu tempatnya adalah di hati. Yang namanya talafuz itu adalah sunnah. Jadi ketika orang berpuasa, dia tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekalipun dia nggak mengucapkan begitu, tapi dia niat bahwasanya besok mau puasa, maka sudah dianggap niat. Naam, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang ketika dia sudah sahur aja udah dianggap niat.
Kenapa kok sahur aja dianggap niat sekalipun dia nggak mengucapkan? Nah, karena orang sahur buat apa? Buat puasa. Itu namanya orang itu niat. Jadi jangan ada orang tahu-tahu di siang hari nggak puasa. Kenapa ente nggak puasa? Ya saya nggak niat semalam. Ya Allah, emang nggak sahur? Sahur sih sahur. Lah ente makan sahur buat apa? Dia berpuasa. Nah itu sudah dianggap niat. Bahkan ibu-ibu aja dia motong-motong apa? Dia motong-motong sayur, dia masak, udah dianggap niat. Nah itulah bahwasanya. Jadi dengan seperti itu orang sudah dianggap niat. Nah, adapun sunnahnya memang dia mengucapkan. Dan yang namanya niat puasa ini adalah niat yang harus setiap malam. Tuh, maka kenapa harus setiap malam? Karena bahwasanya yang namanya puasa itu adalah ibadah yang tidak ibadah yang tidak terus menerus, artinya ibadah yang mustaqilah, ibadah yang terpisah. Makanya harus niat setiap malam, bagaimana hadis Nabi tadi. Nah, kenapa dikatakan begitu? Niat setiap malam karena ketika kita siang berpuasa, malamnya kita udah nggak berpuasa. Besoknya lagi baru kita mau puasa. Jadi dari setiap hari kita harus niat. Nah, sekalipun indal malikiyah di sana orang niat yang namanya puasa cukup dalam satu kali aja di malam pertama. Nawaitu siyam Ramadan kullahu, niat puasa Ramadan semuanya. Ya. Nah, ini udah cukup indal malikiyah karena yang namanya puasa adalah ibadah yang mustamirah, ibadah yang terus-terus dalam satu bulan itu. Jadi ibadah satu paket. Jadi dengan satu niat sudah sama dengan sembahyang. Orang sembahyang nggak setiap rakaat dia niat karena itu ibadah yang terus menerus. Nah, jadi setiap yang namanya bulan Ramadan ya siangnya juga dikatakan bulan puasa, malamnya juga bulan puasa. Ala kulli hal ya kita lebih lebih afdal ya kita dia dengan niat setiap malam biar supaya lebih takkid, lebih meyakinkan lagi. Naam. Qala itu adalah salah satu syarat sahnya puasa. Qala wal khamisu, yang kelima ya, karena kemarin kita sudah membahas syarat sahnya puasa sampai yang keempat itu niat. Wal khamisu, yang kelima, al imsaku anil muftirati kulliha minal fajri ilal ghurub. Yang kelima yaitu menahan daripada segala yang membatalkan puasa seluruhnya, dari mulai fajar sampai matahari terbenam, dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi jangan ada dia melakukan sedikit pun daripada yang membatalkan puasa. Nah, nanti insya Allah di berikutnya kita akan membahas apa-apa aja yang membatalkan puasa. Wasadisu dukhulul waqti awujudus sabab fi shaumil faridah. Yang keenam, terakhir dari syarat sahnya orang puasa, yaitu sudah masuk waktu. Artinya kalau bulan Ramadan sudah masuk waktu bulan Ramadan, jangan bulan Ramadan belum masuk dia udah berpuasa. Dia pikir aduh bulan Sya'ban ini lagi kosong, besok nih Ramadan kerjaan banyak nih, berat nih, udah dah ditakdir dah puasa bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Ada belum masuk waktunya, jadi tidak sah. Jangankan sebulan, satu hari aja belum masuk pada waktu bulan puasa, maka dia puasa Ramadan, maka itu tidak sah. Demikian juga adanya sebab di dalam puasa wajib. Puasa wajib kan bisa puasa kafarah ya, atau puasa nazar, itu namanya puasa wajib. Jadi tidak boleh orang puasa kafarah ya, kifarat kalau kita bilang, kalau dia tidak ada yang harus dia bayarkan dalam kafarahnya. Dia kagak sumpah, dia kagak melanggar sumpah, kemudian dia puasa kafarah, ya gak sah. Dia kagak nazar, kemudian dia puasa nazar, ada tidak sah. Ada orang, ente puasa apa nih hari ini? Saya puasa wajib. Puasa apa? Nazar. Oh, ente emang nazar apa? Saya nazar kalau anak saya lulus, saya mau puasa 3 hari. Oh, Masya Allah, anaknya udah lulus. Ya ujian aja belum. Nah, ujian belum, udah bayar nazar. Ada belum masuk waktunya.
Maka tunggu sampai waktu masuk waktu, maka ketika itu dia sah, ketika dia puasa wajib itu. Nah, jadi kita harus melihat dan tahu hukum daripada syarat-syarat sah puasa. Jangan sampai dia puasa akhirnya tidak sah dalam puasanya karena nggak tahu mana syarat-syaratnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bisa tahu dan bisa mengamalkannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.